Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga, pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, di Sukabumi, di mana lagi di Aceh, Yogyakarta, dan lain-lain. Ya kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Hussein Alatas dan Ustaz Abu Bakar Baraja dan juga Mbah Hajah Nur Nuning. Di sini ada juga ada Neza dan Algi. Baik, kasus yang masuk ada dua. Yang pertama seorang laki-laki aktif di kantor tapi hobinya nonton film porno. Yang satu lagi istri yang taat tapi dalam beribadahnya bagus tapi dia tidak taat pada suaminya. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Abu Bakar Baraja. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah sama-sama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning bisa dibacakan kasusnya seperti apa? Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar dan semua ikhwan akhwat yang bersama-sama acara Psikologi Keluarga. Mudah-mudahan jawaban dari kasus ini juga mempersuasi kita untuk bisa bersikap jauh lebih bijak dan tepat ya sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Istri saya kuat ibadahnya, tahajud, duha, zikir pagi petang, puasa Senin Kemis. Tapi Ustadz, dia tidak mentaati saya sebagai suaminya selama 26 tahun. Tidak mau menjadikan saya sebagai pemimpinnya dan selalu saja ada bantahan terhadap apa yang saya sampaikan. Dia, Ustadz, tidak mau mendengarkan arahan atau pendapat saya. Saya jengkel dan marah karenanya. Sampai di dalam hati saya berjanji, kalau saya meninggal duluan, maka saya tidak akan ridho dia masuk surga. Saya berencana menceraikannya, Ustadz, agar dia tidak terhalang surganya oleh ridho saya. Bolehkah? Oke, yang kedua Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang anak laki-laki yang bekerja di TK sebagai input data. Sekarang yang menjadi pikiran selalu mengejar saya, setiap mengajarkan sesuatu ada saja yang terpikirkan, berbagai hal datang dan pergi. Dan satu lagi yang menjadi pikiran saya saat ini adalah kebiasaan nonton film porno. Dan sampai saat ini belum bisa dilepaskan. Tolong saya Ustadz, bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhal hadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamta. Wa ba'du. Menjawab pertanyaan pertama, itu kasus seorang suami sudah berumah tangga selama kurang lebih 26 tahun. Hidup bersama-sama. Istrinya orang yang rajin beribadah. Bangun malam, puasa Senin Kemis, sholat dengan rajin. Cuma suaminya mengeluhkan istrinya tidak mentaati dan menghormati dirinya. Istrinya tidak menghargai imamah dia sebagai seorang laki-laki. Tidak mau mendengarkan arahan-arahan dari suami. Kasus ini kita dengar dari pihak suami. Kita belum mendengar apa yang menjadi unek-unek sang istri. Apakah suaminya tidak menghormatinya, tidak mendengarkan pengarahannya karena suaminya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif atau yang tidak sejalan dengan kebenaran, atau suaminya mengarahkan istrinya kepada hal-hal yang positif, yang baik. Maka pada kasus pertama, dengan sendirinya suaminya harus memperbaiki diri. Untuk ditaati, dihormati harus menjadi imam yang baik. Kalau kasusnya suaminya tidak menempatkan dirinya pada posisi imam hingga akhirnya istri tidak sama sekali mendengarkan arahan maupun masukan-masukannya. Tapi kalau seandainya suami bertanggung jawab menjadi seorang suami, berusaha menjadi pemimpin yang baik, dia ingin memberikan arahan masukan kepada istrinya tidak menghargai dan menghormati suami, maka sayang sekali. Dia sholat, dia beribadah pada Allah, bangun di waktu malam, tapi dia tidak menghormati pasangannya. Padahal kita tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga ini masing-masing terikat oleh kewajiban dan juga masing-masing memiliki hak. Suami Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menggauli istrinya dengan baik dan mulia, memperlakukannya sebagai teman hidupnya, bersama-sama mengarungi kehidupan. Mereka bisa bertukar pikiran. Terkadang masukan dari istri merupakan masukan yang baik buat kita, yang tidak terfikir oleh kita. Kita alangkah baiknya mendengarkan juga masukan dari istri. Kemudian setelah itu jangan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, tapi katakan biarkan saya berpikir dulu. Daripada bilang iya, kemudian di ujungnya mengatakan tidak. Seburuk-buruknya ucapan, kamu mengatakan tidak setelah kamu mengatakan iya. Tapi sebaik-baiknya ucapan, kamu mengatakan iya setelah kamu pertama-tama mengatakan tidak. Yang pertama menyakitkan, sudah memberikan harapan. Tapi yang kedua justru apa? Membuat orang habis, betul-betul tertekan, atau mendapatkan solusi dan jalan keluar. Jadi saat dia mendengarkan masukan dari istri, jangan langsung menerima, jangan langsung juga menolak. Dengan bijak dia mendengarkan, kemudian difikirkan terlebih dahulu. Karena kondisi kita kadang-kadang waktu mendengar sesuatu bukan dalam keadaan stabil. Bisa dalam keadaan letih, lelah, atau dalam keadaan kita dalam keadaan penat, stres menghadapi pekerjaan. Beda pada saat kita mendengarkan masukan tersebut sama dalam keadaan stabil. Jadi kalau seandainya kesalahan dari pihak bapak tidak menempatkan sebagai seorang pemimpin yang dihormati, maka hendaknya bapak mendekatkan diri pada Allah, memperbaiki sikap bapak. Begitu bapak memperbaiki sikap bapak, mau tidak mau istri akan menghormati. Dan rasa hormat ini tidak bisa dibuat-buat sama sekali. Rasa hormat memang muncul dari apa? Dari kesadaran kita, dari hati kita. Walaupun kita diberikan segala-galanya, belum tentu kita menghormati orang yang memberi. Tapi kalau kita
menjumpai seorang yang memperlakukan kita dengan baik dan mulia, ya, juga memperhatikan kita, dan dia juga berbicara sesuai dengan perbuatannya. Karena kalau orang walaupun bijak tapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya akan menghilangkan rasa hormat di hati orang. Jadi kalau Bapak menempatkan posisi yang baik dan mulia, istri Bapak apabila seorang wanita muslimah yang baik, dia akan hormat dan taat pada Bapak. Tapi kalau dia masih tidak menghormati Bapak setelah Bapak menjalankan tugas sebagai seorang suami yang baik, berikan nasihat, pengarahan, walaupun dia beribadah, sholat, bangun di waktu malam, ya, melakukan sholat duha, menghadiri pengajian, maka ibadahnya hanya membawa dia menuju kesombongan, kebanggaan, dan dia tidak menghormati suami yang Allah perintahkan untuk dihormati. Jadi saya tidak tahu bagaimana kira-kira sikap, ya, Bapak di hadapan Ibu, bagaimana juga latar belakang sikap Ibu terhadap Bapak. Jadi saya hanya bisa berikan masukan, kalau kesalahan ada pada Bapak, istri tidak akan pernah bisa menghormati. Walaupun Bapak katakan tidak memberikan dia segala-galanya, tapi Bapak betul-betul mentaati perintah Allah, bersikap lurus antara perbuatan dan ucapan seiring seirama, insya Allah kalau istri Bapak seorang mukminah yang baik, dia akan hormat dan tunduk. Karena dalam sebuah riwayat, man haballaha habahu kullu syai'. Orang kalau hormat pada Allah, segala sesuatu juga akan menghormati dia. Jangankan teman, lawan pun menghormati. Tapi kalau kesalahan dari pihak istri, sebaiknya Bapak meminta seorang untuk memberikan nasihat pada istri. Supaya dia sadar, sholatnya, puasanya tidak akan menyelamatkan dirinya selagi dia tidak menjadi istri yang baik. Allah jadikan pria, ya, dan wanita itu saling melengkapi dan menyempurnakan. Pria tidak akan lengkap tanpa istri, istri juga tidak akan lengkap tanpa pria. Allah jadikan ba'dukum min ba'din. Bahkan kita menyadari kita pun lahir dari ibu kita. Kalau kita tidak menghormati wanita, sama tidak menghormati ibu kita. Begitu juga sebaliknya, kalau wanita tidak menghormati suaminya yang baik, sama tidak menghormati orang tuanya yang menjadi apa? Asal usul dari kelahirannya. Jadi suami wajib memperlakukan istrinya, membimbingnya dengan baik, dan istri wajib menghormatinya. Nah, istri juga mempunyai hak. Suami juga mempunyai hak untuk mendapatkan juga perlakuan yang baik dan mulia. Kalau masing-masing menjalankan tugasnya, rumah tangga akan penuh kecintaan, kehangatan, dan keharmonian. Oleh karena itu, seorang psikolog dari salah satu negara Arab yang tamat dari Amerika berkata, yang dibutuhkan oleh kita maupun anak-anak kita itu bukanlah hiburan, euforia, atau harta benda yang melimpah. Tapi yang dibutuhkan kehadiran kita. Kehadiran orang tua di hadapan anak-anaknya. Jangan menggantikan kehadirannya dengan uang, dengan materi, dengan berbagai macam hiburan. Akhirnya si anak kehilangan arah dan idola. Begitu juga dalam kehidupan suami istri. Tidak cukup istri diberikan kesenangan, mobil mewah, kredit card, kemana dia pergi, tanpa ada kehadiran suami, maka istri tidak akan dapat hidup dengan baik. Begitu juga tanpa kehadiran istri, ya. Bagaimanapun cantiknya sang istri, bagaimanapun kekayaan yang dimiliki, tapi kalau dia tidak hadir sebagai istri yang melayani dan menghormati suaminya, kehangatan akan berubah menjadi kegersangan, kecintaan akan berubah menjadi kebencian. Seperti yang tadi Bapak sebutkan. Dia berharap kalau istrinya meninggal duluan, dia tidak akan ridho. Atau dia akan ceraikan istrinya. Lebih baik tempuh jalan yang Allah tunjukkan. Coba cari orang yang memberikan nasihat. Atau ajak istri Bapak untuk datang kepada seorang yang bijak. Untuk sama-sama berdua mendengarkan nasihat. Jadi Bapak bukan hanya melihat dengan kacamata Bapak, istri Bapak yang salah. Bapak juga perlu melihat Bapak dari kacamata istri. Mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Dan sabarlah dalam kehidupan dunia. Kita menahan marah, jengkel dalam kehidupan dunia, bersabar, insya Allah hasilnya akan lebih indah daripada kita melampiaskan marah kita. Akhirnya mirip dengan api.
begitu dia menyala, semakin diberikan bahan bakar dia akan menyala. Tapi di saat bahan bakarnya habis, dia akan memakan dirinya kemudian padam. Jadi hendaklah kita menghindar dari sifat-sifat seperti ini yang akan mencelakakan kita. Mudah-mudahan Bapak dijadikan suami yang bijaksana, yang bisa membimbing istri Bapak dalam keridhaan Allah dan menghormati Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, kasus yang kedua, saya menganggap ini merupakan bagian dari disorder. Kecondongan orang untuk menyaksikan pornografi ini sebetulnya merupakan gangguan mental. Jadi bukan hanya sekedar kecemasan, bukan juga hanya sekedar bipolar, tapi ini juga merupakan bagian dari disorder. Dan kita tahu bahwa manusia dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah bersih. Biasanya dia akan merasa jijik, tidak nyaman, bahkan hatinya penuh kegelisahan di saat dia melakukan sesuatu yang salah. Bahkan orang-orang pada saat memandang aurat seseorang, ya, pada saat pertama kali dia akan menoleh, berpaling. Tapi kalau sudah sering melihat, menjadi kebiasaan, dia menganggap lama-kelamaan apa? Itu sebagai satu hal yang biasa. Orang Betawi bilang jamak. Oleh karena itu rata-rata orang yang terbiasa menyaksikan pornografi, ya, menyaksikan juga kebiasaan seperti ini, ya, atau semi pornografi, kita saksikan, lama-kelamaan subhanallah cemburunya hilang. Dia tidak merasa lagi kalau anak perempuannya berpakaian tidak senonoh, atau katakan istrinya bergaul bebas, dia merasa ini hal yang biasa. Bahkan ada yang sengaja membebaskan istrinya supaya bisa mendapatkan kebebasan. Ini berbahaya sekali. Akan menghilangkan kepekaan, sensitivitas kita, atau menghilangkan hasasiah kita dan kecemburuan kita, sampai akhirnya nilai-nilai agama di mata kita itu apa? Rendah. Sampai terbiasa orang, kamu nih kolot, kamu ini cemburuan, kamu ini jadi orang tidak fleksibel dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebiasaan menyaksikan hal seperti ini atau bergaul dengan bebas di kafe, diskotik. Bahkan sekarang bukan hanya orang dewasa, anak-anak SMP bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan mereka punya grup untuk menyaksikan juga pornografi atau film-film porno bersama-sama. Nah, bisa dibayangkan anak yang masih belia, masa-masa puber, dam atau bentengnya amat lemah, ya, menyaksikan hal seperti ini yang memicu syahwatnya, akan mengakibatkan terjadinya apa? Terjadinya keruntuhan benteng mereka. Akhirnya lama-kelamaan karena terbiasa dengan hal seperti ini muncul gejala stres. Akhirnya banyak yang lari ke arah narkoba, ada yang lari kepada minuman keras, ada juga yang sampai bunuh diri. Dari hal sepele bisa meningkat kepada banyak hal. Oleh karena itu pornografi ini betul-betul ya bagian yang mendekatkan kita ke arah perzinaan, yang menjerumuskan kita ke cara yang salah. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinaan, bukan jangan berzina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji yang menjerumuskan ke dalam kebiasaan yang keji dan dia merupakan jalan yang salah. Kita sebagai manusia pasti punya kecondongan terhadap lawan jenis kita. Punya apa? Kecondongan, dan itu merupakan hiasan yang Allah hiasi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Tapi kalau kita salurkan di tempat yang salah akan mendatangkan dampak efek-efek negatif yang amat banyak. Membuat jiwa kita tidak tenang, membuat juga syahwat kita menjadi liar, membuat juga kasih sayang keharmonian dalam rumah tangga berganti akhirnya apa? Menuju kecondongan untuk melampiaskan nafsu. Akhirnya suami tidak puas dengan istrinya, mencari akhirnya pelampiasan di luar. Istri juga tidak puas dengan suaminya. Karena dia juga hidup bebas, akhirnya mencari pelampiasan di luar. Pertama mereka bergelisah, lama-kelamaan mereka menganggap ini perbuatan yang biasa. Oleh karena itu kita wajib berusaha. Di samping berusaha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kepada saudara kita yang terkena ya oleh cobaan seperti ini, mari bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu asalnya dari pikiran dari mata, dari telinga. Terkadang yang kita dengar dari berbagai macam pembicaraan ke arah tersebut lebih menarik daripada kenyataannya. Begitu juga yang kita lihat. Kemudian muncul menjadi khayalan dalam benak kita lebih mengerikan daripada kenyataannya. Tidak ada orang yang terjerumus dalam perzinahan karena khayalan-khayalan yang bermacam-macam, melainkan dia akan menyesal. Begitu dia lakukan, dia akan menyesal. Sampai seorang laki-laki dia bilang, Ustadz, pada saat saya lagi dibuat mabuk oleh syahwat, saya tidak lihat lagi perempuan kotor atau bersih. Begitu saya lampiaskan nafsu saya muntah. Jijik dengan apa yang saya perbuat. Ini kan kecanduan yang tidak wajar kan? Kecanduan yang tidak wajar. Oleh karena itu kita mesti betul-betul apa? Berlari dari hal ini ke tempat perlindungan yang paling aman, yaitu Allah. Ini dari mulai pikiran dari mata, dari telinga yang kita dengar, dari pembicaraan, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga pandangan mata kita, pendengaran kita, juga lingkungan ya, yang bisa mengajak kita ke arah tersebut. Orang yang sudah baik, relatif juga sudah tenang, begitu masuk dalam lingkungan seperti itu mulai bangkit kembali. Nah kemudian pada saat sholat, hendaknya betul-betul kita resapi sholat kita. Karena kalau kita perbaiki sholat kita, dalam sholat kita merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Kita curhat kepada Allah, mohon bantuannya untuk membantu kita berhadapan dengan nafsu kita, membersihkan hal yang tidak baik dalam diri kita maupun kebiasaan kita. Dalam sholat ingat, saksikan, resapi kehadiran Allah di hadapan kita yang melihat dan mendengar keluh kesah kita. Curhat kita tidak akan ada yang mendengar. Allah tidak akan bercerita pada orang lain. Dan Allah juga kuasa memberikan solusi buat problema kita. Apa yang Allah lakukan, subhanallah, dengan mudah. Lebih mudah daripada seorang membalikkan telapak tangannya. Oleh karena itu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala undang kita sebanyak 5 kali satu hari untuk datang kepada Allah. Karena Allah tahu hambanya bila ditinggalkan oleh Allah akan celaka. Di samping Allah mengundang, Allah juga buka pintu bagi kita untuk datang ke tempat Allah. Mengetuk pintunya siang ataupun malam, memohon bantuannya, menangisi dosa-dosa kita. Begitu hati kita hangat, mesra berhubungan dengan Allah, subhanallah, kecondongan ke arah yang negatif akan hilang. Langsung kita merasa jijik dari perbuatan-perbuatan fasik. Kita lebih condong kepada hal-hal yang baik. Subhanallah, pada saat itu kita akan melihat istri kita menarik, menawan, senyumnya. Kita merasa bersalah kepada dia karena selama ini kita mengabaikan dirinya. Bukan lagi wanita-wanita yang semampai, ya, yang pandai bergaya, yang menarik kita, tapi yang menarik kita istri yang memuliakan kita. Istri yang setia menunggu di rumah kita. Istri yang melayani kita. Dan ketahuilah bahwasannya seorang dikala tergerak syahwatnya, menyaksikan keindahan tertentu, di saat dia berkumpul dengan istrinya, gairahnya akan hilang. Cuma pada saat bergejolak syahwat tersebut, kita melihat si fulan begitu menarik. Tapi begitu syahwatnya disalurkan pada tempat yang halal bersama istrinya, di samping hatinya tenang, dorongan ke arah yang negatif hilang. Itu merupakan nasihat Rasul kepada seorang laki-laki, di saat dia melihat sesuatu yang menggerakkan syahwatnya, datangi istrinya. Adapun yang tadinya indah di mata kita, begitu orang menyalurkan syahwatnya, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Tidak ada keindahan yang betul-betul memberikan efek yang positif seperti keindahan yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat, coba Anda resapi sholat dari mulai bacaannya, berdirinya Anda di hadapan Allah, membaca Al-Fatihah, coba resapi pada saat Anda juga ruku, tunduk. Bukan hanya tubuh kita, hati kita tunduk pada Allah sambil bertasbih. Kemudian kita sujud, pada saat sujud membaca juga tasbih. Setelah itu kita berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah, bersihkan jiwaku, perbaiki kebiasaanku agar menjadi kebiasaan orang-orang yang baik dan mulia.
baca Al-Quran juga resapi maknanya. Anda begitu berkomunikasi dengan Allah, curhat dengan Allah, meresapi saat-saat sholat, Anda akan merasakan dunia yang begitu indah tak sebanding dengan kenikmatan Anda sholat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengherankan manusia diberikan akses untuk bisa langsung berkomunikasi direct tanpa perantara dengan Allah setiap waktu. Kalau Anda susah berhubungan dengan katakan Bapak Lurah, Bapak Camat atau Wali Kota maupun Gubernur, apalagi Bapak Presiden. Lurah aja terkadang lagi rapat, lagi keluar, ada melaksanakan tugas. Tapi kalau Allah, pintunya terbuka setiap saat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Tapi ingat, mohon dengan khusyuk, dengan hati yang tulus. Seorang ustadz, seorang dokter bagaimanapun canggih tidak akan menyembuhkan penyakit Anda. Tapi Allah kuasa, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah ingin menyembuhkan penyakit Anda, betapa mudahnya. Nah, kalau Anda ingin Allah menyembuhkan Anda, dekatkan diri Anda kepada Allah. Insya Allah penyakit yang tidak mampu disembuhkan oleh manusia, termasuk oleh Anda, Allah kuasa Asy-Syafi untuk membersihkan, menyembuhkan, menenteramkan hati Anda. Dan ingat firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman begitu hatinya diingatkan kepada Allah yang pengasih, penyayang, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha bijaksana, begitu diingatkan kepada Allah, kebingungannya akan hilang. Begitu juga keresahannya, kelemahannya. Pada saat itu dia berkata, ya Allah, kenapa selama ini aku lengah dan lupa, padahal di hadapanku Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Aku mencari obat kesana kemari, padahal kesembuhan ada pada Allah. Aku mencari kekayaan di sana sini, padahal kekayaan semua di tangan Allah. Begitu pula akhiratnya. Dekatkan diri kepada Allah. Kemudian serahkan diri Anda dengan penuh kepasrahan. Curhat isi hati Anda pada saat sujud. Curahkan isi hati Anda. Setelah berbaca tasbih, Anda curahkan walaupun dalam bahasa Indonesia. Anda orang Jawa lebih khusyuk dengan bahasa Jawa, curahkan dalam bahasa Jawa, asal antara Anda dengan Allah. Tidak perlu orang lain mendengarkan. Allah maha dekat dari kita setiap saat, tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang selalu lupa kepada Allah. Apalagi pada saat aman, kaya, cukup, dan kuat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kesadaran selalu bersama kita. Baik pada saat senang maupun susah, lapang maupun sempit, kuat maupun lemah. Allah dambaan harapan kecintaan kita di atas segala-galanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, Mas Krisna. Rasanya mewakili begitu banyak perasaan kita, baik yang terakhir Ustadz Husain sampaikan, atau juga kerinduan para wanita ya atas ridho suami. Mungkin kita yang perlu dibimbing untuk bisa mendapatkan ridhonya, nggak ditinggal kayak rencananya tadi ya Mas Krisna. Rasanya berat, tapi baiklah, apa kira-kira kata Ustadz Abu Bakar Baraja terkait dengan dua kasus ini? Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji yang diciptakan sama Allah. Alhamdulillah, segala sesuatunya yang penuh dengan berbagai macam keadaan. Dan alhamdulillah, segala sesuatunya yang penuh dengan berbagai peristiwa. Segala sesuatu itu datang dan pergi. Datang dan pergi. Ketika kita sedang bermunajat kepada Allah, di saat itu Allah akan tetapkan hati kita. Hati kita ini adalah keadaan yang tenang, damai, dan meriah. Kalau kita melihat rujukan dari kasus yang pertama, bagaimana seorang istri
bisa melepaskan dirinya dari suaminya. Dari suaminya dia bisa melepaskan. Bagaimana dia dengan Allah? Dia dengan Allah taat. Dengan sholatnya, dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, berbagai macam dia benar-benar taat. Ketika dia taat, tapi kepada suami dia menghindar. Ketika suami datang, dia sedang ngaji. Ketika suami datang, dia sedang sholat. Ketika suami mendekati, dia sedang sholat. Dengan berbagai macam. Apa yang terjadi? Saat itu bahwa sang suami merasakan bahwa apa yang dilakukan itu berbeda dengan dirinya. Dengan apa yang Allah tetapkan bahwa bagaimana seorang istri kepada suami. Seorang istri kepada suami. Nah, ketika seorang istri kepada suami, dia tidak melakukan tata cara akhlak yang benar pada saat itu, ya sudah, dia akan melakukan. Meskipun dia melakukan sholat ibadah dengan taatnya. Ada satu kisah. Ada seorang suami, dia mempunyai istri. Tiap kali pulang, selalu dia sedang ngaji. Tiap kali pulang, dia sedang ngaji. Tiap kali pulang, dia sedang ngaji. Dia katakan, bagaimana kamu melayani saya? Ya nanti setelah ngaji. Oke. Setelah ngaji, dia mulai menaruhkan semuanya. Menaruh minuman, naruh tehnya. Sudah setelah ditaruh, dia pergi lagi. Dia pergi melakukan aktivitasnya. Tidak mendatangkan, mensejukkan hati sang suami. Apa yang terjadi? Ketika itu sang suaminya berkata, dia sudah menyampaikan pesannya, sudah menyampaikan, dan dengan kata-kata, maafkan saya tidak akan bersama dengan kamu. Dan ditinggalkan dia. Nah, kalau yang seperti ini dia ditinggalkan sama suaminya, artinya bahwa nanti kamu akan ditinggal. Nanti kamu akan dilepas. Bagaimana nanti kau dilepas? Ya kalau dilepas aku ibadah enak. Aku tenang. Aku bisa. Subhanallah, ketika dia ditinggalkan, dia akan kebingungan. Dia akan kebingungan kemana 26 tahun sudah kok mau dia ninggalin saya begitu aja. Dengan kata-kata itu. Nah, oleh karena itu perhatikan akhlaknya. Jadi ketika suami datang, sambut, lepas Quran taruh. Ya, kalau sholat sunnah, batalkan, datengin, kemudian rapikan dulu. Kalau sholat fardu, teruskan, selesai, layani suami. Itu yang benar. Dengan berbagai macam, ada suami, dekatkan dirinya. Tanpa harus mencari jalan ke sana, memberikan ke sana, memberikan ini, mengambilin itu, ngambilin ini, ngambil macam-macam masih. Nanti setelah itu duduk sholat, ngaji. Yang terjadi, bingung dia. Apa yang menjadikan bingung? Karena ibadahnya tidak untuk suami. Nah, oleh karena itu, coba bagaimana mengajak suami, yuk kita baca Quran bareng. Yuk kita sholat bareng. Ajak suami
untuk bersama-sama melakukan tata cara itu. Ketika misalnya sholat, ajak sholat dulu. Yuk kita sholat tahajud, yuk kita puasa. Sehingga sang suami kalau dia tidak menginginkan, nggak mau. Oke, kalau nggak mau saya sholat dulu. Saya mau sholat dulu, setelah itu baru kita melayani sang suami. Kalau yang dilakukan seperti ini, pasti suaminya akan menjadi senang. Pasti sang suami pun merasakan bahagia. Bukan hanya suami, anak-anak maupun keluarga yang lain yang ada di situ juga akan senang. Ketika dia meminta sesuatu dilayani, setelah itu dia kembali sholat. Waktu sholat ketika tidak ada orang sholat. Jadi ketika pada waktunya sholat, nah di sini yang paling tepat. Oleh karena itu, perhatikan sholat itu untuk kepada Allah. Bukan misalnya suami datang langsung lagi sholat, lagi khusyuk, baca Quran, menghatamkan Quran, melafazkan Quran, hafalannya, ibadahnya akan sia-sia. Namun ketika dia bisa ajak baca Quran bareng, sholat bareng, puasa bareng, ibadah bareng, dia ajak. Kalau dia aku nggak mau puasa dulu, oke, saya puasa. Setelah itu baru, tapi melayani itu yang utama. Bagaimana dengan suami yang seperti ini? Tindakannya, ambil sesuatu informasi yang tadi diinformasikan sama Ustadz Husin, bawa dia kepada orang bijaksana untuk minta dijelaskan. Dijelaskan, ketika dia mendengarkan sesuatu yang menarik, dia akan mendengarkan. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang indah, dia akan mendengarkan. Ketika dia mendengarkan sesuatu yang menyeramkan, dia ketakutan. Dia akan takut. Oleh karena itu, bagaimana kita mengajak dia untuk bersama-sama? Nah, oleh karena itu, perhatikan tata cara di dalam keluarga. Insya Allah, kalau dia akan selamat. Kasus yang kedua, seorang anak muda yang baru, yang belum nikah atau sudah nikah, ya, dia mempunyai overthinking. Dia mempunyai pekerjaan, mengerjakan sesuatu, pikirannya kemana-mana. Dia melakukan sesuatu yang meribet, dan dia tidak mampu menjadikan was-was. Apa yang terjadi? Ketika dia was-was tersebut, ada sesuatu yang menarik. Dia katakan, dia terbiasa menonton film pornografi. Kebiasaannya dia menonton film pornografi ini menghambat segala sesuatunya. Menghambat segala sesuatunya. Jadi bagaimana dong? Kalau misalnya dia bekerja, dia memikirkan sesuatu ini, nanti bagaimana akan terjadi, akan ini, di masa depannya dia akan menjadikan sesuatu yang lebih. Tidak. Karena menonton film pornografi ini yang menghambat segalanya. Jadi kalau nonton film pornografi bisa menjadi overthinking. Bisa. Kalau nonton film pornografi bisa menjadi anxiety. Bisa. Bisa. Jadi segala sesuatunya dari film itu.
Dari film itulah yang menjadikan dia menjadi overthinking. Overthinking itu dia akan memikirkan sesuatu. Coba dia berpikir yang sekarang, yang hari ini, yang sekarang dia melihat bahwa di situ ada kamera, di situ ada Quran, di situ ada kursi, dan berbagai macam yang dia melihat, yang dia lihat, yang dia dengar. Di situ dia berkomunikasi, di situ dia memberikan, menarik. Dia tidak akan overthinking. Kalau dia melihat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tidak akan overthinking. Jadi bagaimana kalau misal overthinking itu yang sekarang dia melihat. Nah, ini efek dari pornografi. Jadi efek pornografi begitu luasnya. Sampai ke narkoba, sampai kemana yang tadi Ustaz Husin katakan. Tapi ingat, bagaimana kita menghilangkan pornografi? Kita katakan tidak. Kita katakan tidak. Waktu mau menyetel film itu, kita katakan tidak. Tidak. Selalu katakan tidak. Untuk menekankan, menegaskan kepada film pornografi. Karena keinginan, bukan niat. Bukan niat kita untuk melakukan sesuatu, tapi hanya kepengen. Dia pengen melakukan sesuatu, dia pengen mengerjakan sesuatu. Ini yang penting. Bahwa kepengennya itu kita katakan tidak. Hanya mengatakan tidak, karena mengatakan tidak itu bermanfaat. Oleh karena itu, kita perhatikan ketika kita melakukan sesuatu, belum menonton, baru mau menonton, itu kita sudah bilang katakan tidak. Maka dengan tenangnya, dengan bangganya, dia akan hilang. Nah, bagaimana dengan bayangan? Bayangan tersebut yang akan menakutkan kita. Kita tidak pernah nonton, tapi kita terbayang. Kita nggak pernah nonton, kita terbayang-bayang dari film itu. Dan itu akan terus menuntut kita untuk melakukan, menonton lagi. Oleh karena itu, perhatikan. Ketika dia muncul dalam layar kita harus berani mengatakan, tidak pernah terjadi. Katakan tidak pernah terjadi. Kalau bayangan kita ini kita tegaskan tidak pernah terjadi, maka dia akan hilang. Dan yang paling penting adalah membuka Quran, membaca maknanya. Coba kamu perhatikan Quran. Dari Quran itu, tulisan tersebut dilihat dengan cermat, dengan tetap, bahwa misalnya Allah, Bismillah, itu diperhatikan. Ketika kita memperhatikan ayat Quran huruf per huruf terus-menerus, dengan terus-menerus, maka yang terbayang adalah bagian dari Quran. Yang terbayang adalah bagian karena dia melihat itu. Bayangan ini, bayangan pornografi akan hilang dengan mempunyai bayangan Al-Quran. Insya Allah
Kalau bayangan Al-Quran itu benar-benar direkam, dia masukkan ke dalam memorinya, maka dia akan terus mengenang bahwa Al-Quran itu benar terjadi. Insya Allah. Mas Krisna, rasanya gimana gitu ya dengar jawaban dari dua kasus ini? Kira-kira perlu tambahan dari Ustadz Hussein nggak nih? Ada gejolak di sini yang rasanya, Ustadz dan Ustadz Abu Bakar, kalau bisa nambah kita masih punya waktu ya Mas Krisna ya? Ya, silakan Ustaz. Ada satu kasus seorang laki-laki mengeluh bahwa istrinya tidak mau lagi digauli. Saya tanya, berapa usia istri kamu? Ya kira-kira 59-60-an. Saya bilang, kamu harus maklumi. Istri kamu sudah menopause kan ya? Wanita di saat menopause biasanya enggan digauli. Tapi ya, bukan berarti tidak bisa digauli. Nah, istri pada saat dia melakukan sesuatu ya, antara perasaan tidak nyaman yang muncul ya, sebetulnya pada saat dia ya, menekankan di hatinya bahwa ini merupakan ibadah, akan meringankan perasaannya. Istri melakukan banyak pekerjaan berat, terkadang ada rasa tidak nyaman terhadap suaminya dengan sikap dan perbuatan. Tapi itu suami yang sudah mendampingi dia cukup lama, sudah memiliki anak. Perpisahan bukan merupakan jalan keluar. Nah, di saat dia menjalankan tugasnya sebagai istri dan dia merasa ini ibadah, perjuangan, dan jihad, akan menjadi ringan. Tapi kalau dia mau lihat suaminya yang sikapnya kadang-kadang perbuatannya tidak menyenangkan, kalau dia lihat ke sana, dia akan merasa berat. Bahkan terkadang ngobrol terlalu lama bersama suami menjengkelkan. Ada suami yang memang dia punya imut itu menjengkelkan. Suka terlalu bertele-tele kalau berbicara, mengulang-ulang. Apalagi kalau semakin tua. Begitu juga perempuan juga suka punya kebiasaan mengulang-ulang. Ya. Kemudian panjang juga bicaranya, tidak terarah. Suami terkadang tidak tahan dalam hal ini. Tapi ingat, Anda pasangan suami istri kan sedang menjalankan ujian cobaan dari Allah. Kalau Anda perlakukan istri Anda dengan mulia karena Allah, beda sama Anda kalau perlakukan dirinya hanya sebatas kalau Anda suka. Suka itu kan bisa berubah-ubah. Apalagi dengan berbagai macam kesibukan, akhirnya Anda bakal melalaikan kewajiban Anda karena mengikuti suka dan tidak suka, like and dislike. Begitu juga perempuan, coba betul-betul jadikan amalan dalam kehidupan rumah tangganya sebagai ibadah perjuangan. Insya Allah akan meringankan beban Anda. Jadi pada saat suami katakan tidak melakukan poligami, istrinya dalam keadaan menopause, pasti berat. Di sini suami harus tahu istrinya, bagaimana keadaan dia, bukan berarti si istri tidak mau digauli. Karena kadang-kadang hal seperti ini penolakan menimbulkan sakit hati. Suami tidak paham duduk perkaranya. Sampai dia bilang, Ustadz, anak punya sudah nggak boleh gaul lagi. Anak si ribu sama dia. Anak bilang, ente punya istri menopause. Kamu harus lebih lembut, lebih baik berhadapan dengan dia. Begitu juga istri terhadap suaminya. Dan kadang-kadang hal sepele itu bisa menumbuhkan cinta. Tapi hal sepele juga bisa menimbulkan kebencian. Seorang laki-laki pulang bekerja. Ketika dia pulang ke rumah, istrinya menyambut dia dengan hangat. Kemudian menyediakan makanan, bukan hanya menyediakan makanan, kemudian ditinggal, didampingi. Itu didampingi, itu duduk sebentar bersama suami, itu memberikan kehangatan yang luar biasa. Dia habis berlayar di luar, pulang ke rumah dia merasakan punya tempat berlabuh. Tapi kalau disediakan makanan rapi semua, atau pembantu menyediakan, istri tetap aja nonton film. Gang HP. Istri juga sibuk dengan kegiatannya. Walaupun kegiatannya positif seperti membaca Al-Quran, ibadah, kan waktu kosong di rumah banyak. Nah pada saat suami datang, itulah merupakan Arjuna Anda. Walaupun sudah sama-sama tua, ketahuilah yang dibutuhkan oleh suami istri bukan hanya berkumpul,
melaksanakan kebutuhan biologis, tidak. Ini kan sesaat saja. Tapi bersama, kebersamaan, merasa didampingi, akan memberikan kehangatan bagi suami. Walaupun dia pergi keluar, tidak akan didapatkan perasaan tersebut. Karena Allah berikan mawaddah sama rahmah di hati suami istri. Kalau di luar kan, semuanya hanya merupakan apa? Merupakan pandangan yang sifatnya ilusif. Keindahan-keindahan palsu semuanya dalam keadaan diharamkan Allah Subhanahu wa taala bersama istri. Istri bersama suami bahkan sudah semakin tua. Cerita pengalaman masing-masing kelihatan begitu hangat dan mesra. Tidak butuh biaya, nggak harus pergi ke Eropa, nggak ke Amerika, nggak ke Hong Kong, nggak harus pergi ke Bali. Sampai saya bilang saya lebih suka di rumah bersama istri. Istri juga lebih suka di rumah bersama suami daripada berkeliling capek. Rumah kita ini surga kita, capek di luar. Bukan nggak capek. Ya, rumah adalah surga. Kalau istri bisa membuat rumah menjadi surga, suami juga begitu, mereka tidak perlu jauh-jauh. Di rumah mereka akan rasakan kebahagiaan mereka. Apalagi dengar kelucuan dari anak-anak, cucu-cucu yang mengadu sana, ntar berkelahi, ntar ini, ntar itu. Sebetulnya ini merupakan apa? Merupakan fragmen kehidupan yang amat. Jadi dalam hal ini, perhatikan hal-hal yang sepele seperti ini bisa membuat kebahagiaan melimpah. Tapi sebaliknya hal-hal sepele bisa membuat suami tidak merasakan kehangatan. Kita khawatirkan dia cari kehangatan di luar. Kalau dia merasa istrinya tidak memberikan kehangatan, hangatan maksudnya bukan hanya pada saat kebutuhan biologis, bukan. Tapi kehangatan dalam bentuk yang lain. Sikap. Ya. Sikap, kemudian mengerti. Terkadang suami berbicara curhat, istri dengarkan, manggut-manggut. Istri mengatakan nggak usah cemas, mas. Ada Allah. Kan lain perasaannya. Keren banget. Jangan istri malah membuat tambah takut. Suami lagi curhat cerita, hah? mulai menambahkan apalagi suami yang lagi curhat mau ketenangan, makin kaget hatinya. Yang satu dalam keadaan tidak nyaman, yang satu memberikan kenyamanan. Begitu juga istri, bisa dia mengadu, ya, ada urusan, kita juga coba dengarkan, kita berikan tanggapan-tanggapan yang bisa paling enggak menjadi solusi buat unek-unek dia. Kita harus tahu bahwa suami itu ya tidak akan pernah mendapatkan tumak nina, sakinah, kehangatan kecuali bersama pasangan itu. Istri juga begitu, tidak mungkin sama sekali dia akan menemukan kehangatan ya kecuali pada pasangan yang Allah pasangkan bersamanya. Maka dua-duanya jangan hanya pandai menghias kamar ya, mengganti hordeng, mengganti karpet, mengganti pajangan. Ini semua hanya apa? Kesenangan yang bersifat eksternal, tapi dalam hati kita nih yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW walaupun rumahnya gubuk, api juga jarang menyala di rumahnya untuk memasak, tapi kenapa istri-istrinya begitu bahagia? Padahal istrinya tidak semuanya muda, yang muda cuma satu, yang lain wanita-wanita yang tua kan, dan janda. Tapi bagaimana Rasulullah bisa menjaga keseimbangan di antara keluarganya? Memperlakukan yang tua sama dengan yang muda. Dan hidup ini kan singkat. Waktu juga relatif. Hukum waktu dan ruang ini kalau kita perhatikan telah banyak menipu kita. Kita beranggapan seolah-olah hidup kita masih lama dan panjang. Padahal waktu ini amat relatif. Kita kalau kumpul bersama orang yang kita cintai, sehari dua hari rasanya sekejap. Tapi kalau kita kumpul bersama orang yang tidak kita sukai, yang menjengkelkan, walaupun 1 jam terasa sewindu. Jadi kita harus ingat bahwasannya ya, jangan kita tertipu oleh apa? Oleh keadaan, tapi ingat, kita yang bisa membuat waktu kita menjadi indah bahagia dengan bantuan Allah, kita juga yang bisa membuat saat-saat waktu kita berlalu dengan perasaan tidak nyaman, pengap, gelap, akhirnya membuat kita terbawa oleh syaitan mencari jalan keluar yang salah. Jadilah istri sebagai betul-betul sebagai penyejuk hati suami, pelipur lara, sebagaimana Sayyidah Khadijah istri Nabi, hidupnya dipersembahkan untuk suaminya. Tahu nggak Pak, ketika Rasulullah masuk ke rumah Sayyidah Khadijah, sehabis pernikahan, dalam riwayat yang diriwayatkan dari keluarga Rasul, waktu beliau masuk ke rumah,
Sayyidah Khadijah yang kaya berkata pada suaminya, ya zauji udkhulul bait. Masuk ke dalam rumah. Al-bait, baituk, rumah ini rumahmu, wa ana amatuk, dan saya adalah pelayanmu. Suami kan orang tidak punya, tapi bagaimana dia tempatkan dirinya begitu mulia? Maka tidak ada wanita yang dicintai Rasul seperti kecintaan Rasul pada istrinya Sayyidah Khadijah, ibu dari anak-anaknya juga. Hingga ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengalami betul-betul kondisi yang luar biasa sedih hingga Allah hibur dirinya dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang betul-betul amat fantastik. Ini hiburan Allah buat Rasul, menggambarkan bagaimana kedudukan Khadijah. Dalam riwayat dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa setiap kali Jibril berjumpa dengan Rasul, ada Khadijah, dia mengatakan innallaha yuqri'uki salam. Allah menyampaikan salam pada kamu. Nah, coba ibu-ibu bisa juga termasuk dari wanita yang menerima salam dari Allah. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan jalan yang sebaik-baiknya buat kita. Allah juga lunakkan hati kita untuk mengikuti petunjuk. Allah menghiasi keimanan, ketakwaan di hati kita, dan membuat hati kita benci, jijik terhadap segala macam perbuatan yang fasik. Termasuk dari pemuda kita yang terbiasa asyik nonton pornografi digantikan dengan asyik sholat, ibadah, berzikir, berbuat baik, dan menemukan pasangan yang membahagiakan dirinya. Kalau sudah berpasangan, Allah ubah istrinya menjadi pasangan yang mencukupi dirinya. Insya Allah. Amin ya Rabbal. 1 menit, Ustadz Abu Bakar, waktu kita mepet. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita menonton atau melakukan pornografi, bahwa itu adalah ilusi. Jadi ketika kita menonton pornografi, bahwa itu adalah ilusi. Jadi ketika ilusi itu terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, maka dengan mudahnya kebiasaan itu menyerang dia. Dan itu ilusi. Itu ilusi, bagaikan fata morgana. Jadi bahwa apa yang dia lihat itu adalah ilusi. Ilusi yang tidak akan pernah bisa dia jamak. Dia akan ambil, dia akan meraihnya. Dia tidak akan pernah bisa. Karena itu adalah ilusi. Maka jangan sekali-sekali kita melihat sesuatu yang ilusi. Maka ilusi akan masuk ke dalam pikiran kita dan kita akan terkena. Insya Allah. 1 menit. Iya. Nah, habis waktu kita. Alhamdulillah, terima kasih Datu Zain Ustaz Abu Bakar Baraja atas segala nasihatnya ya. Jadi memang dalam keluarga itu perlu keseimbangan ya, antara ibadat dengan bagaimana menghangatkan keluarga. Dan apapun kasus kita, mintalah selalu kepada Allah di saat sujud. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, Mbak Nuning, dan juga Neza, juga Algi. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.